contoh kecil sekarang, karena memang salah satunya adalah juga penjabaran. Selain itu juga contohnya seperti misal mungkin sering didengar juga kayak sholat berjamaah Ya. kan dari mulai apa namanya, dari mulai istinja ataupun WC yang terus ada WC, terus apa wudhu, terus kan itu juga berhubungan banget Ya, para ulama salaf dulu dalam seluruh kajian kitabnya, maksud dalam seluruh tuh sebagian besar mereka mengawali kita mengarang kitabnya, mentasnif kitabnya itu dari bab toharoh sebagai satu persiapan, karena memang dari ritual agama kita Islam sebut yang paling komplit itu sholat. Sampai orang mengistilahkan kalau dihitung dengan angka, sholat itu nomor satu, angka satu, yang lainnya nol kan dari rukun Islam yang 5 tuh gitu. Makanya para ulama lebih konsentrasi ke situ, ke sholat. Dan bagian dari upaya untuk penyempurnaan sholat dari toharoh tadi, dari bagaimana kita istinja secara benar, maksudnya bersuci pasca istinja secara benar, kemudian ada bersuci karena bagian dari syarat salat kita tuh harus kita dalam keadaan suci dari najis dan hadas gitu ya. Najis dan hadas besar, hadas kecil. Maka di situ diajari juga di awal-awal terkait dengan wudhu, tayamum, ghusl atau mandi, istilah kita sering menyebutnya adus, seperti itu. Dan dalam seluruh aktivitas atau ritual yang tadi sebutkan itu semua berdiri di atas iman, Islam, dan ihsannya. Maksudnya imannya dalam istinja, kita meyakini bahwa istinja itu difirmankan Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kalau kalau diartikan pertama, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah sangat mencintai juga mereka orang yang bersuci gitu. Dan bagian dari teks hadis juga, kita tidak sah salat tanpa kita dalam keadaan suci gitu. Artinya kita ketika bersuci, baik ketika adus, mandi besar ya, atau wudhu ataupun tayamum sebagai pengganti dari adus dan wudhu, kita harus tumbuh rasa iman, percaya bahwa itu difirmankan Tuhan, itu dititahkan Tuhan, itu dititahkan dan diteladankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di seluruh aktivitas ada unsur imannya. Praktek ketika berwudu, praktek ketika mandi atau adus tadi, praktek ketika bertayamum, itu kita sedang melaksanakan ritual agama Islam bersuci kita. Dan di situ ada tata atur. Ketika berwudu kita tidak bisa mendahulukan kaki ketimbang membasuh muka gitu, karena itu difirmankan Allah juga di Maidah ayat 6 ya. Artinya di situ ada tertib, ada etika, dan di situ ada norm. Bahkan kalau para ulama itu serinci mungkin Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayahnya sampai serinci mungkin doa-doa ketika kita ambil air saja sudah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Lalu kita berkumur Allahumma arihni raihatal jannah. Itu kan sebetulnya belum wudu. Ketika memulai wudu kan dimulainya dari membasuh muka dan berbarengan dengan niat dalam hati kita berwudu kan gitu. Ketika membasuh muka artinya kita memulai wudu, di situ juga dituntun doanya sebagai satu tadi norm tadinya, tambahan etika. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ketika kita membasuh tangan yang
dengan sesempurna mungkin sampai batasannya siku apa ya dalam. Nah, di situ juga dituntun kita doanya sebagai kembali kelengkapan norm ketika kita berwudu. Allahumma atini kita bibiyamini wahasibni hisaba yasira. Artinya dalam kita berwudu dituntun untuk konsentrasi pikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita terjemahkan seperti yang tadi saya bacakan, doa ketika kita membasuh tangan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba ya Allah, untukku berikan kitab catatan amalku nanti dengan tangan kanan, dan tolong ya Allah hisab aku dengan seringan-ringannya hisaban. Nah, jadi ini memang video pertama ini kita tuh berencana akan terus menerus, karena berbicara adab-adab ataupun yang tadi Mang Haji ceritakan bahwa terma ihsan itu mungkin juga mengenai semua sih, mengenai tentang Nabi besar Muhammad SAW kan, karena disempurnakannya oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi Rasul akhir, menjadi Nabi akhir, bahkan juga sering didengar juga, barang siapa mencintaiku maka menghidupkan sunnahku, ataupun dibalik menghidupkan sunnahku tandanya mencintaiku. Apakah itu juga termasuk sholawat, Mang Haji? Ya, justru bisa jadi itu hakikat sholawat. Sering santri datang, Mang apunten, abdi tos ngalakukeun anu. Di ketika saya menyapu halaman, bari ya dia lewat mengotori halaman yang baru saja saya bersihkan gitu. Kalimat hapunten atau apapun yang sifatnya memuji-muji saya, meminta maaf kepada saya, dengan tidak diikuti oleh dia dengan perilaku yang saya setuju, yang saya ingini, ya sebetulnya sia-sia belaka pujian atau kalimat kata minta maaf untanya itu. Persis ketika kita memperbanyak secara lisan, ya salamku untuk Rasulku, rahmat hanya untukmu wahai Rasulku, dengan kita tidak mengikuti keteladanannya, apa yang diteladankannya, ya hampir sia-sia lah gitu. Tapi bukan berarti sia-sia beneran gitu, masih mending lah dia menyebut tibatan henteu pisan gitu. Cuman kan inal kalama la fil fuadi wa inna maju'ilatil lisanu alal fuadi dalila. Kalam ini ucapnya hanya simbol doangan. Hakikat itu kan apa yang ada di hati dan yang menjadi praktik pada akhirnya kan gitu. Ketika kita melakukan sesuatu sesuai apa yang diperintahkan hati. Kan Al-Ghazali bilang seperti itu. Inal kalama la fil fuadi wa inna maju'ilatil lisanu alal fuadi dalila. Nah, Mang, program ini kan ya tadi yang saya balik lagi, program ini akan membahas tentang apa ya, kalau bahasa umumnya lah adab-adab tentang apa yang kesehariannya Rasulullah. Pengennya sih sampai udahlah saya ngerti, insya Allah saya ngerti. Secara pribadi saya mengapresiasi, ya ini apresiatif, maksud saya itu sangat saya apresiasi di masa-masa yang krisis moral, krisis akhlak, krisis tuntunan, terus ada sekelas antum yang ingin kembali menggali apa yang menjadi, ya sebut aja detail teladan Rasul gitu ya, apa yang Rasul lakukan sedetail mungkin terkait yang tadi disampaikan, termasuk
Ya hal-hal yang kecil. Ketika Nabi masuk hamam, Nabi mau tidur, mau makan, Nabi berperjalanan, ketika kita gali, dan insya Allah ini akan menjadi sumbangan besar untuk kembali masyarakat kita ya minimal mengenal etika ya Nabi dalam keseluruhan hidupnya gitu. Mudah-mudahan kan gitu. Jadi secara pribadi saya mengapresiasi tinggi, dan inilah yang insya Allah makna dari udkhulu fisilmi kafah gitu. Bahwa kita semua mesti menapaki Islam tuh dalam seluruh lorong-lorong kehidupan, titik seluruh kehidupan dengan nuansa-nuansa Islam gitu, dengan Islam. Ketika kita bersosial, bagaimana proses sosial yang disajikan Islam, dalam hal ini yang disajikan atau yang diteladankan oleh Rasul Muhammad SAW. Ketika kita berdagang, ketika kita berkomunikasi dengan istri, dengan anak, dengan seluruh keluarga, dengan tetangga. Sama, dan ini juga salah satu video, mungkin menjadi satu video mukodimah lamun cek bahasa, no? Iya. Bahasa Arab kan? Oh iya, mukodimah. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab no, menjadi mukodimah karena pengennya sampai punya video prakteknya, seperti misal ada makan dari yang dilengkapi. Ya sering-sering wae tuh antum ngajak makan ke saya. Nanti biar bareng. Kurang justru nunggu. Bagaimana? Kurang justru berharap Allah teh ngagerakkeun hate Mang Haji. sama ada perjalanan. Siap. Ya sering-sering ngajak ke saya jalan-jalan ke Lombok ke mana tuh. Adabnya itu ada banyak juga kan, karena juga saya yakin semakin kesini semakin juga banyak orang-orang yang Allah kembalikan atau Allah hijrahkan dari Rasul pernah bersabda, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat idza habat akhlaquhum dhahabu. Bahwa state saja, pemerintahan saja itu hancur dan langgengnya tergantung pada akhlaknya, Jadi ketika masyarakat ini moralnya rendah, dhahabat akhlakum dhahabu, hancur juga pemerintahan ini. Seperti itu. Artinya ketika kita berupaya untuk menggali sedetil mungkin akhlak-akhlak agung seperti yang diteladankan Rasul atau orang-orang agung, ya guru-guru agung setelahnya, hakikatnya kita sedang membantu pemerintah juga bagaimana supaya masyarakatnya kembali ke akhlak agung, berkepribadian tinggi, sehingga insya Allah dhahabat biladnya ini ya, hancur negerinya menjadi tidak terbukti gitu. Iya Mang, merek ngaco Mang hampura. Ya nggak apa-apa, udah ngaco tukang. Ya kan saya teh lamun ini apa, kalau dapat sesuatu yang membahagiakan, seperti saya tuh merindukan seseorang misal ini mah, terus Allah pertemukan, terus saya bahagia, hati saya berbunga-bunga, apakah itu termasuk riba Mang Haji? Loh, aya riba di situnya. Kan bunga, kayak bunga. Malah saya harus terlibat dengan kebahagiaan orang yang sedang berbahagia. Kalau saya tidak turut berbahagia di situ Jelek berarti. ya gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi dalam berislam, ketika ada orang lain berbahagia, kita harus, kalau bisa mah kita yang harus lebih dahulu mengadakan syukuran atas kebahagiaan orang lain yang sedang berbahagia itu. Dan ketika orang lain dalam susah, ya kita yang harus segera mempersiapkan
apa jang papayutna gitu bahasa Sunda. Itu insya Allah akhlak tinggi kita ketika kita mampu seperti itu. Nah, itu penginten Mang Haji, alhamdulillah Insya Allah. sampai sini dulu, dan insya Allah video berikutnya mengenai penjelasan lebih ke spesifik satu ihsan Islam.